Bitcoin hancur ke 80.000. Apakah market sudah top? Apakah kita akan turun lebih dalam potensi ke 70.000? Apa yang kita sebagai investor harus lakukan selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis karena video ini sangat-sangat penting guys. Langsung saja kita mulai. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan penurunan ini? Menurut saya ya, Perdana Menteri Kanada yang baru, Mark ini mengatakan, "My government will keep tariffs on until the Americas show us some respect." Ya, pemerintahan saya akan tetap menerapkan tarif sampai Amerika menunjukkan rasa hormat kepada kita ya. Dan pastinya dengan kata-kata ini ada ketegangan geopolitik ya antara Amerika dan juga Kanada. Tapi menurut saya ini adalah berita yang sangat-sangat kecil dan tidak begitu penting menurut saya. Karena kita ada news yang jauh lebih besar dan yang sangat bullish untuk crypto. Yaitu adalah Strategic Bitcoin Reserve. Tapi langsung teman-teman bilang, tapi harganya turun coach. Tapi pemerintah Amerika nggak beli Bitcoin coach. Wait guys, itu akan terjadi. Pemerintah Amerika pasti akan membeli Bitcoin. Treasury Secretary Scott Bessent dia sudah bilang mereka akan mencari budget neutral strategy untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin. Dan mereka akan mengumumkan caranya dalam 30 sampai 90 hari ke depan. Mereka bukannya nggak beli guys, mereka lagi cari cara yang terbaik untuk mengakuisisi Bitcoin tanpa menggunakan tax revenue atau menambahkan defisit mereka. Itu yang mereka sedang lakukan. Ya. Tapi harga turun coach ya, investor pada lebay semua. Ya, investor saat ini psikologinya lagi hancur semua. Gak ada berita bullish, turun ya. Berita bearish sedikit aja ya, harga turun ya. Sentimen investor saat ini itu sedang sangat fear. Dan mereka lupa gambaran besarnya. Gambaran besarnya apa ya? Dengan US Strategic Bitcoin Reserve ini, other countries will buy Bitcoin. Negara-negara lain akan beli Bitcoin. Wealth managers harus beli Bitcoin. Financial institution harus beli Bitcoin. Dana pensiun dan endowments harus beli Bitcoin ya. Dan kekhawatiran kita untuk US menjual Bitcoin mereka itu sudah tidak ada lagi ya. Soalnya di tahun 2024 pemerintah US masih jualan Bitcoin mereka. Dan itu menyebabkan sideways yang sangat panjang di tahun 2024. Tapi dengan kebijakan baru ini, Bitcoin Strategic Reserve, pemerintah Amerika Serikat tidak akan menjual Bitcoin-nya. Satu satoshi pun tidak akan dijual oleh mereka. Ya, lalu Amerika akan beli lebih banyak Bitcoin ya. Ini akan meningkatkan minat beli dan akan mendorong harga untuk naik jauh lebih tinggi. Likelihood of states buying just went up ya. Jadi state Amerika lainnya akan ikut beli Bitcoin juga. Lalu terakhir, probabilitas pemerintah ban Bitcoin bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia itu sudah menjadi 0%. Investor saat ini terlalu emosional sampai mereka melupakan gambar besarnya. Mereka lihat Bitcoin turun 5%, waduh dunia akan hancur coach, kita akan miskin, gawat coach, global elite. Astaga guys, kalian harus sabar ya. Kalian lihat aja cycle-cycle sebelumnya. Kalian lihat uptrend sebelumnya, semuanya ada koreksinya guys. Dan koreksinya itu bisa sampai 30% atau bahkan lebih gitu. Jadi sabar aja guys ya, sabar aja. Bitcoin akan naik pada waktunya. Mengapa saya bisa bilang gitu? Karena datanya bukan secara fundamental saja, secara makro itu juga mendukung untuk kenaikan Bitcoin. Ya, sabar aja guys. Nah, sebelumnya kita cuman ekspektasi akan ada 2 rate cut saja untuk tahun 2025 ini. Tapi dengan lemahnya kondisi ekonomi Amerika Serikat, akan ada potensi 3 rate cut untuk tahun ini. Dan pastinya rate cut itu adalah sentimen yang sangat bullish untuk Bitcoin. Sebelumnya rate cut itu cuma potensinya ada 2 guys. Tapi sekarang futures market telah pricing in ada potensi 3 rate cut akan terjadi untuk tahun 2025. Dan rate cut selanjutnya kemungkinan besar akan terjadi di bulan 5. Di mana ada probabilitas 57,56% akan terjadi 25 basis point di bulan 5. Next, China akan cetak uang besar-besaran. Jika teman-teman ingat siklus Bitcoin 2017 ya, Bitcoin tuh naik sepanjang tahun 2017. Apa yang terjadi? Padahal suku bunga Amerika naik dan the Fed sedang quantitative tightening. Apa yang terjadi? Alasannya adalah karena China cetak uang besar-besaran. Saat ini
ekonomi Cina itu sedang deflasi. Sektor properti dan sektor banking di China itu sedang hancur semua, sedang kolaps. Dan pemerintah harus bail out sektor ini, industri ini. Ya, jadi mereka akan cetak uang besar-besaran. Dan menurut saya 300 miliar yuan ini baru tahap awalnya. Cina harus cetak 1 triliun US dollar atau lebih dari itu untuk menyelamatkan ekonomi China. Karena saat ini China ekonominya masih sangat-sangat hancur ya. Bahkan data terbaru menunjukkan kalau mereka masuk deflasi. Ya, jadi mereka akan cetak uang, money supply akan naik, dan ini sangat bullish untuk Bitcoin ya. Next, secara on-chain, retail terus jualan karena retail ya emosinya gampang kepancing, gampang fear ya. Mereka lihat, oh Bitcoin turun 3%, aduh takut gimana nih, saya akan hilang rumah saya gitu. Di saat mereka semua jualan, institusi terus belanja dan terus akumulasi Bitcoin mereka ya. Dan smart people always follow the smart money. Jika teman-teman mau cuan di market ini, teman-teman harus mengikuti jejak kaki institusi. Next, Bitcoin potensi repeat pola 2023, di mana di 2023 market sempat sideways, lalu turun, membuat pergerakan manipulasi, lalu setelah penurunan ini harga langsung terbang. Saat ini di awal tahun 2025 kita bisa lihat pola yang cukup sama ya, Bitcoin konsolidasi, lalu kita bisa lihat harga turun. Menurut saya ini adalah aksi manipulasi sebelum harga terbang dalam waktu yang dekat. Next, Bitcoin dan Global M2. Jadi Global M2 adalah indikator yang sangat akurat untuk memforecast pergerakan Bitcoin ya. Dimana kita bisa lihat di saat Global M2 sideways, Bitcoin sideways. Di saat Global M2 naik di sini, Bitcoin naik. Global M2 sideways ya, Bitcoin sideways. Global M2 naik, Bitcoin naik. Sekarang kita bisa lihat penurunan Bitcoin ini sudah tercerminkan ya, dan sudah ditunjukkan oleh pergerakan Global M2 yang juga mengalami penurunan. Tapi sekarang kita bisa lihat Global M2 sudah terbang dan sudah mau mencetak all time high lagi. Maka menurut saya dalam waktu dekat ya, kalau kita lihat tanggal mulai kenaikan Global M2 ini di tanggal April 1, 2025. Maka menurut saya Bitcoin akan mulai recovery dan naik di tanggal April 1, 2025. Untuk sementara mungkin kita konsolidasi dulu. Dan yang terakhir, Bitcoin telah membentuk CME Gap ya. Jadi CME Gap ini memiliki kemungkinan besar untuk di-fill karena mereka harus balance harga. Nah, sekarang kita bisa lihat gapnya itu untuk di-fill itu di harga 86,5 ribu US dollar. Dan menurut saya gap ini akan ke-fill dalam beberapa hari yang akan datang ya. Jadi secara short term, saya ekspektasi pergerakan naik untuk Bitcoin. Tetapi ya guys ya, siklus itu pasti ada topnya, uptrend itu pasti ada topnya. Kapan market akan top dan altcoin apa saja yang masih potensi di siklus kali ini, teman-teman akan menemukan jawabannya di ARK Online Masterclass. Jika teman-teman mau pelajari materi lengkap kelas saya, silakan cek website saya, linknya di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan dengan bergabung dengan ARK Masterclass. Tapi sampai sini saja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ya kasih teman-teman sedikit insight mengenai market saat ini ya. Jika teman-teman mau follow saya dan lebih dekat dengan saya, silakan follow sosial media saya. Jangan lupa juga untuk follow atau join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, edukasi, dan insight secara real time dan secara langsung. Karena bikin video YouTube ini takes time ya guys ya. Jadi jika teman-teman mau update yang lebih cepat, silakan join Discord community saya. Thank you semua, sampai sini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa.